Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi uji kompetensi pemrograman web. Nama Ramadito Nugroho, NIM 23000182292. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 8, tugas 9, tugas 10, tugas 11, dan tugas 12. Pertama mulai dari tugas 8. Di sini dengan materi JavaScript lanjutan. Ada contoh hasil tugasnya, yaitu web formulir biodata. Pada halaman index.html, berikut adalah codingannya. Kode ini adalah halaman HTML yang menampilkan formulir biodata dengan berbagai input field seperti nama, NIM, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, dan status pernikahan. Formulir ini menggunakan elemen-elemen seperti input text, text area, dan drop-down untuk mengumpulkan data dari pengguna, serta memiliki validasi di sisi klien melalui fungsi JavaScript validate form. Formulir ini akan menampilkan pesan kesalahan jika ada input yang tidak valid. Berikut adalah halaman style.css pada website formulir biodata. Lalu ada script.js, yaitu halaman untuk validate form. Kode ini adalah fungsi JavaScript validate form yang memvalidasi input dari formulir biodata dengan memastikan semua field yang diperlukan telah diisi dan tidak kosong. Jika ada field yang kosong, fungsi ini akan menambahkan pesan kesalahan ke variabel error message dan menampilkan pesan kesalahan tersebut di elemen dengan ID error message. Jika tidak ada kesalahan, fungsi akan mengembalikan true, memungkinkan pengiriman formulir. Lalu lanjut ke tugas 9 dengan materi sintak dasar PHP. Kode ini menghitung gaji bersih setelah pajak dengan mendeklarasikan variabel gaji sebesar 1 juta dan variabel pajak sebesar 10%. Nilai THP atau take home pay dihitung dengan mengurangi gaji dengan pajak yang dipotong. Kemudian menampilkan gaji sebelum pajak dan gaji bersih setelah pajak. Ini hasil output dari program 9.1. Lanjut ke list 9.2. Kode PHP ini membandingkan dua variabel A dan B dengan berbagai operator perbandingan dan logika. Setiap perbandingan dievaluasi dan hasilnya ditampilkan sebagai true atau false. Kode tersebut mencetak hasil perbandingan sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, serta kombinasi logika AND dan OR untuk mengevaluasi kondisi-kondisi yang melibatkan kedua variabel tersebut. Dan berikut hasil outputnya. Lanjut ke tugas 10 dengan materi perulangan dan percabangan. Pertama ada program 10.2.1, yaitu konversi nilai. Program ini adalah halaman web sederhana yang bisa mengubah nilai angka jadi nilai huruf. Misalnya A, B+, C, dan lain-lain pakai PHP. Halaman ini terdiri dari formulir yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan nilai, dan saat formulir dikirimkan, nilai tersebut diproses oleh fungsi PHP konversi nilai. Fungsi ini mengevaluasi nilai yang dimasukkan dan mengonversinya ke dalam format huruf, sesuai dengan rentang nilai yang sudah ditentukan. Hasil konversi kemudian ditampilkan kembali di halaman web. Lalu lanjut ke list 10.2.2. Program ini adalah sebuah halaman HTML yang menggunakan JavaScript untuk menghasilkan pola bintang segitiga berdasarkan tinggi yang dimasukkan oleh pengguna melalui prompt. Pengguna diminta untuk memasukkan nilai tinggi segitiga. Jika nilai yang dimasukkan valid, yaitu angka, maka program akan menampilkan segitiga dengan jumlah baris sesuai dengan nilai tinggi tersebut. Setiap baris segitiga dibangun dengan menggunakan nested loop. Loop pertama untuk mengatur jumlah spasi kosong di awal setiap baris, dan loop kedua untuk menampilkan bintang. Hasilnya akan ditampilkan di dalam elemen pre di halaman web. Jika nilai yang dimasukkan tidak valid atau bukan angka, program akan menampilkan pesan masukkan nilai yang valid. Lalu lanjut ke tugas 11 dengan materi penanganan form. Pertama ada input olah form. Seperti
seperti ini, dan output olah form. Program input nama menggunakan metode post. Script PHP terletak pada file yang sama dengan HTML. Lalu ada olah form yang kedua dengan script PHP terletak pada file yang berbeda. Jadi ketika sudah menginput, user akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Kemudian ada pengolahan form menggunakan get. Sama seperti tadi, ketika tadi menggunakan metode post, maka program ini menggunakan metode get. Lalu ada form text pass. Program ini digunakan untuk menginput beberapa nama, kemudian di-outputkan kembali. Kemudian ada program login. Program ini merupakan program untuk login. Jika username atau sandi tidak sesuai, maka login akan gagal, dan juga sebaliknya. Kemudian ada tipe input radio. Kemudian ada tipe input checkbox. Lalu ada tipe input combo box. Kemudian ada tipe input list box. Selanjutnya ada text area. Kemudian ada form validation. Program ini program yang digunakan untuk memvalidasi input dari form. Contohnya jika ada kolom yang belum diisi, namun user sudah klik submit, maka program akan menyuruh user untuk mengisi kolom tersebut. Lalu ada form validation JavaScript, program dengan fungsi yang sama seperti program sebelumnya, tetapi menggunakan script JavaScript untuk menyuruh user mengisi kolom. Selanjutnya kita membahas tugas 12 dengan materi array dan fungsi di PHP. Program dengan output menampilkan isi array yang sudah dideklarasi secara statis. Program ini mendefinisikan dua array asosiatif di PHP. Pertama, mendeklarasikan array kosong, lalu menampilkan nilai dari isi array kosong tersebut setelah diinisialisasikan. Program ini mendefinisikan sebuah array bernama array warna yang berisi nama-nama warna. Program kemudian menampilkan isi array dua kali. Pertama dengan menggunakan loop for, dan kedua dengan loop for each. Lalu ada program menampilkan isi array asosiatif. Yang pertama dengan loop for each, lalu ada menggunakan while list. Program ini mendefinisikan dua array asosiatif di PHP. Pertama, mendeklarasikan array kosong, lalu menampilkan nilai dari isi array kosong tersebut setelah diinisialisasikan. Program ini mendefinisikan fungsi cetak ganjil yang tidak mengembalikan nilai atau void. Fungsi ini menggunakan loop for untuk mencetak angka ganjil dari 0 hingga 99 dengan menggunakan kondisi variabel i modulus 2 adalah 1 untuk menentukan angka ganjil. Lalu ada program untuk menampilkan fungsi yang disediakan PHP versi saat ini. Nah, program ini menggunakan getDefine function untuk mengambil daftar semua fungsi yang telah didefinisikan dalam script PHP saat itu. Hasilnya ditampilkan dalam format yang lebih mudah dibaca dengan printr, termasuk fungsi luas circle yang telah didefinisikan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.